Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan membuat video tentang kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Saya Agatha Christian Maulana, kelas 9D, absen 3. Saya Andika Puja Batula Iswandi, absen 8. Saya Fitnata Zahirata, absen 17. Saya Kevia Syafa Aurelia, absen 21. Saya Azalia Barcelona Berfatiska, absen 13. Semuanya, selamat datang di podcast Cerita Budaya. Bersama aku, Fitnata Zahirata, yang biasa dipanggil Fiza, Dan aku Keisha. Hari ini kita bakal bahas topik yang sangat menarik dan penuh dengan nilai-nilai budaya yang menarik. Kita bakal ngomongin tentang sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal nih. Mungkin kedengarannya memang agak asing ya, tapi kita akan bahas dengan sederhana mungkin dan pastinya bakal asik. kita bakal kupas tuntas kedua sistem ini dan bagaimana mereka berperan dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya lagi, kita nggak akan sendirian karena kita sudah kedatangan dua teman kita yang bakal berbagi pendapat dan wawasan mereka. Yuk kita kenalin satu-satu. Yang pertama ada Agatha. Dia ini teman kita yang suka banget sama sejarah dan budaya. Hai Agatha, apa kabar? Hai Keisha, Fiza, aku baik-baik saja. Aku senang sekali sudah diundang dalam podcast kali ini. Kami juga senang banget kau bisa bergabung. Terus yang kedua ada Andika yang suka banget belajar tentang budaya. Halo Andika, gimana sih perasaan kamu mau bahas topik ini? Halo semuanya, aku nggak sabar banget untuk membahas topik ini karena topik ini tuh penting buat kita semua. Apalagi banyak orang yang mungkin belum tahu tentang sistem kekerabatan ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pertama, kita perlu tahu dulu apa itu sistem matrilineal dan patrilineal. Agatha, kau bisa jelasin buat kita? Betul. Jadi sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan di mana garis keturunan dan warisan keturunan dari ibu, artinya anak-anak mewarisi nama keluarga dan properti dari ibu mereka. Sedangkan sistem patrilineal kebalikannya, di mana keturunan warisan diturunkan dari pihak ayah. Jadi di sini nama keluarga dan properti diwariskan dari ayah ke anak-anaknya. Wah, jadi ternyata ada dua cara yang berbeda dalam menentukan garis keturunan dan pewarisan ke dalam keluarga ya. Andika, kamu tahu nggak contoh masyarakat yang menggunakan sistem matrilineal? Tentu saja tahu, salah satu contoh yang paling terkenal adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Di sana sistem matrilineal sangat kuat. Harta warisan seperti tanah dan rumah biasanya diteruskan dari ibu kepada anak perempuannya. Sementara itu laki-laki Minang punya peran penting sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Tapi mereka tidak mewarisi harta dari orang tua mereka. Wah, seru banget ya. Jadi perempuan di Minangkabau punya peran yang sangat kuat dalam keluarga karena mereka yang mewarisi harta warisan. Kalau untuk sistem patrilineal, Agatha, kamu tahu nggak masyarakat mana yang pakai sistem ini? Ya, sistem matrilineal bisa kita temukan di banyak tempat di Indonesia. Misalnya ada di Jawa dan Bali. Di Jawa, anak laki-laki seringkali dianggap sebagai penerus nama keluarga dan pewaris utama. Harta dan benda keluarga, misalnya tanah atau sawah, biasa diwariskan kepada anak laki-laki. Sementara anak perempuan biasanya pindah ke rumah suami setelah menikah. Menarik banget ya, ternyata di Indonesia aja ada dua sistem yang berbeda seperti ini. Tapi kalau kalian bayangkan, gimana sih rasanya hidup dalam sistem ini? Apa sih hal-hal yang mungkin terasa berbeda? Kalau aku hidup di sistem matrilineal pasti bikin aku lebih menghargai peran perempuan dalam keluarga karena mereka yang menjadi penerus harta dan juga mengambil keputusan penting. Aku rasa ini bisa membuat perempuan merasa lebih dihargai dan punya posisi kuat dalam keluarga. Setuju, tapi aku jadi penasaran, anak laki-laki di sistem matrilineal ini merasa kurang dihargai nggak? Nah, itu juga menarik. Anak laki-laki di sistem matrilineal memang nggak mewarisi harta, tapi mereka tetap punya peran penting sebagai menjaga nama baik keluarga dan menjadi penghubung dalam hubungan antar keluarga. Betul banget, di dalam patrilineal sebaliknya anak laki-laki punya tanggung jawab besar untuk menjaga nama keluarga dan warisan. Ini bisa bikin mereka merasa bangga tapi juga ada tekanan untuk menjaga dan melanjutkan warisan keluarga.
Jadi, kedua sistem ini mempunyai kelebihan dan tantangannya masing-masing. Kalau gitu, menurut kalian, apakah sistem ini masih relevan di zaman sekarang? Apa aja tantangan yang mungkin dihadapi? Menurut aku sistem ini masih relevan, tapi tentu saja harus bisa menyesuaikan dan perkembangan zaman. Salah satu tantangannya adalah bagaimana sistem ini bisa beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Misalnya sekarang banyak perempuan yang bekerja dan punya karir, jadi mungkin peran mereka dalam keluarga juga berubah. Iya, setuju banget nih. Selain itu, urbanisasi juga berpengaruh. Banyak orang yang pindah ke kota dan mungkin tidak lagi tinggal dalam struktur keluarga besar seperti di desa. Ini bisa mempengaruhi bagaimana sistem kekerabatan ini dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, jadi banyak ya faktor yang bisa mempengaruhi kelangsungan sistem material dan sosial. Tapi menurut kalian, apa sih pentingnya memahami sistem ini bagi kita sebagai generasi muda? Sistem ini sangat penting banget. Dengan memahami sistem kekerabatan ini, kita bisa menghargai budaya dan tradisi yang ada di sekitar kita. Kita jadi tahu bagaimana nenek moyang kita menjalani hidup, dan ini bisa membantu kita menemani nilai-nilai mereka yang pegang teguh. Betul, kita juga bisa belajar untuk lebih menghargai peran setiap anggota keluarga. Nah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu bisa membantu kita untuk lebih adil dalam memandang peran gender dalam masyarakat. Wah, obrolan kita kali ini benar-benar membuka mata ya. Aku jadi semakin paham betapa kayanya budaya kita dan betapa pentingnya memahami akar-akar budaya tersebut. Iya, dan aku harap teman-teman yang mendengarkan juga bisa belajar banyak dari episode kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menghargai dan menjaga warisan budaya kita ya, karena itu bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Terima kasih banyak buat teman-teman narasumber kita yang sudah terlibat dan hadir dan yang sudah berbagi pandangan dan pengetahuan mereka. Kita jadi lebih paham tentang sistem